Suasana pengujian kendaraan bermotor di kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor di hari pertama pemberlakuan Permen Hub tentang angkutan berbasis aplikasi sepi dari permohonan uji kir para pengemudi online. Hingga saat ini sejumlah pengemudi taksi online hanya menanyakan tentang persyaratan uji kir yang harus dipenuhi. Selain mewajibkan pengemudi taksi online melakukan uji kir mobil mereka, beberapa aturan Permen Hub harus dipenuhi oleh pengemudi taksi online, yakni harus berbadan hukum, izin operasional dari BPTJ, mengantongi SIUP TDP dari daerah operasional, dan rekomendasi Dishub setempat. Di Dishub Kota Bogor. Jadi sampai hari ini, hari Kamis ya, jadi belum ada yang mengajukan untuk uji kelayakan atau KIR di Dishub Kota Bogor. Nah, tetapi sebelumnya hanya beberapa yang ingin mendapatkan informasi terkait persyaratan-persyaratan apa aja yang harus dipenuhi atau dilengkapi kalau toh nanti akhirnya mereka harus melakukan uji kelayakan atau uji KIR. Saat ini Dishub Kota Bogor, Jawa Barat siap melakukan uji KIR setelah pengemudi online mengantongi berbagai persyaratan yang diatur di Permen Hub tentang angkutan berbasis aplikasi. Ayatullah Humayni, JAK TV. Ya, kembali di Saling Silang kita bicara sebelum ke kuota. Saya kasih kesempatan nanti Bang Tigor kita bicara soal uji KIR. Kalau uji KIR semuanya sepakat ya, oke saja. Oh, Babe juga tidak sepakat ya. Tidak sepakat di apanya? Ini kan kita butuh end usernya, konsumennya adalah membutuhkan keselamatan. Kalau tanpa ada kepastian kelaikan begitu, safety. Kalau tidak ada uji KIR, bagaimana coba menjamin keselamatan? Gini Mbak, taksi online tuh mobilnya baru-baru. Anda yakin? Iya. Tidak semuanya. Itu saya kurang sepakat. Ini tunggu. Kan dipakai dari pagi sampai subuh, tiap hari, tiap malam. Ya. Kedua, kita punya data servisnya ke ATM. ATPM. Kan? Nah, dan ketiga, KIR-nya itu nggak benar gitu loh. Nggak benarnya di mana, Babe? Gini loh, Mbak. Dari PM 32, revisi 32 ke 26 ke 18 itu menyatakan KIR itu harus di-embos. Ya, di-embos. Di PM 36 itu kan. Terus sekarang, kalau nggak salah, saya dapat data terakhir, ya, waktu bulan yang lalu itu belum ada siap. Semua provinsi belum siap untuk sarana embos. Dan saya dapat data sekarang bukan di embos, tapi di emblem. Maksudnya seperti apa? Peneng. Lebih sederhana lagi. Padahal dulu kalau yang di embos stiker berembos, gitu kan? Itu masih bagus, karena nggak melukai. Ya. Artinya hanya melukai mesin saja di Peneng sedikit, apa salahnya, Babe? Nggak, di Peneng nggak melukai, Bu, cuman diiketin. Apa susahnya? Sekarang gini, Mbak, coba baca di aturan mainnya, ada di aturannya. Di embos dengan di Peneng beda nggak sih? Oh ya, Oke, baik ya. Apa kekhawatiran Anda ketika mobil online tersebut ya, kemudian di Peneng ataupun di embos begitu? Ini kan hanya masalah bahasa dan masalah teknis sedikit saja. Nanti ketika kita mau jual, kita nggak mungkin selamanya lah jadi developer online. Lihat situasi kayak begini kan, kita mau jual. Ada Penengnya tuh. Kan tinggal dilepas. Tinggal dilepas saja. Tinggal dilepas sama Pak Cucu. Cuma tinggal digunting. Ya itu bisa aja gitu. Tapi sudah lah Pak, satu saja setuju, kenapa tidak? Masih banyak yang lainnya tidak. Sama sekali tidak setuju. Tidak mau di Peneng, di embos, atau tidak mau melaksanakan uji KIR? Karena tidak sesuai dengan yang dibuat aturan itu. Aturan mainnya adalah di embos, bukan di Peneng. Kenapa diubah lagi? Oke, ada yang bisa jawab, Cucu silakan. Pak, itu kenapa di embos sekarang masih ada yang suka di Peneng? Karena waktu itu kan sudah akhir tahun anggaran. Jadi Pemda untuk embos dia kan harus pengadaan plat terkait dengan anggaran. Nah, nanti kalau sekarang udah jalan masuk anggaran baru, pasti itu mereka akan melakukan pengadaan plat untuk embos. Nah, makanya saya tolak untuk itu. sementara tidak sesuai. Pemerintah membuat undang-undang tapi di bawahnya nggak untuk sementara baru di Peneng. Peneng itu kan malah lebih sederhana. Itu jawabannya. Lebih sederhana. Itu ngeles, Mbak. Lah kok ngeles? Bapak nggak ingat itu yang waktu kita dikirim di DKI semua pada kemarin-kemarin itu? Iya benar, tapi dalam undang-undangnya kan di embos. Apa sih? Masa mau nanya, Mbak ngerti nggak antara embos dan kalau kemudian di embos, nanti kalau dijual kan malah susah, Pak. Embos di kopel doang, Mbak. Oh, baiklah kalau bentuk begitu. stiker di embos. Angkanya nih. Tapi sekarang sudah mulai di embos. Oke, sudah di embos. Karena pengadaannya sudah
jalan. Oke, di Embos sudah salaman ya, jarak jauh begitu, sudah clear masalah uji KIR. Semua pihak sepakat. Sekarang kita kembali ke soal kuota ya tadi. Iya, iya. Silahkan Ini menanggapi. gini, ini soalnya jadi gini ya. Ini sebetulnya yang mengeluarkan semua ini kan aplikator. Sampai hari ini aplikator tuh masih mengeluarkan lisensi. Padahal di PM 108 nih kan nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh, itu diatur jelas. Nah, di sinilah konteksnya. Jadi sebetulnya harusnya dalam konteks kuota pemerintah itu bukan menekan pengemudi harusnya. Dia menindak aplikator. Tapi tidak ada jangka untuk bisa menindak aplikator. Bisa, di PM 108 ada Mbak Ya, Betsy. ini seperti apa? Ya, dia nggak boleh mengeluarkan izin, dia nggak boleh menentukan tarif. Lalu Aplikator, karena itu konsekuensinya harusnya ada punishment tidak ketika dia itu tetap makanya saya mengeluarkan? bilang. Itu makanya saya Mana bilang. berani Bang, Harus saya bilang. Makanya kan saya bilang waktu 2-3 hari lalu ya Pak ya, saya tunggu nih pemerintah. Kan 1 Februari mulai berlaku. Tapi saya belum, saya baca di media belum ada tuh pemerintah menindak aplikator, menghentikan. Pak Juji silakan Supaya menjawab. mereka nggak mengeluarkan lagi lisensi. Oke. Mereka tidak lagi tentukan tarif. Iya. Gitu loh. Karena sampai sekarang tadi aja kalau saya ngorder, itu masih aplikator yang menentukan tarif. Oke. Gitu loh. Aplikator yang menentukan tarif harusnya pengemudi yang menentukan Operator. tarif. Oh, operator. Operator angkutan umum. Oke, baiklah. Gitu loh. Silakan menjawab 2 poin itu. Iya. Yang pertama tadi? Jadi pemerintah sendiri nggak tegas, nggak konsekuen dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Jadi Anda menilainya karena pemerintah tidak siap ataukah menjangkau aplikator itu sendiri dibayang-bayang? nggak berani bayar depan dengan aplikator. Jangan-jangan memang tidak ada Salah aturan satunya hukum yang nggak bisa siap. menindak Iya. aplikator Ada Pak. tersebut. Jadi gini. 108 ada. Oke, Jadi gini 108 saja. ya, Pak. yang disampaikan oleh Bang Silakan. Tigor betul. Di dalam 108 sudah diatur ya apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi larangan. Karena dari awal aplikator itu, perusahaan aplikasi itu mendeklar memang bukan sebuah perusahaan angkutan umum. Dia sebagai sebuah perusahaan angkutan sebuah perusahaan aplikasi sebagai vendor. Sehingga kewenangan pembinaannya berada di wilayah atau Kementerian Kominfo. Nah, sehingga di dalam PM 108 kita mendeklar bahwa dia memang jangan atau dilarang bertindak sebagai seperti atau bertindak sebagai perusahaan angkutan umum. Iya. Larangannya ada di situ ya. Nah, kemudian terkait dengan yang disampaikan Bang Tigor, memang kita selalu dalam sebenarnya itu dengan Kominfo terlalu koordinasi terus ya. Bahkan dalam waktu dekat juga Kominfo sekarang sedang membangun sistem dashboard ya. Ini untuk dipakai untuk nanti gunanya sebagai untuk alat monitoring dan pengawasan di lapangan. Oke, Dan ini oke. mungkin dalam waktu dekat bisa Dan koordinasi dengan diselesaikan. Kominfo ini outputnya seperti apa? Apakah sudah ada yang ditindak begitu, dan saya yakin belum ada dan belum bisa ditindak begitu perusahaan aplikator ini ketika masih mengeluarkan izin para pengemudi ini untuk menjadi driver Sampai online? hari ini loh. Itu Sampai hari ini itu juga bagaimana? itu yang Belum kita ada. sampaikan dan Belum kita bisa, ya? koordinasikan dengan Kominfo. Oke. Belum ada, belum ada dan belum bisa. belum ada. Menurut Pak Sudaryatmo, apa kesulitannya? Karena memang aturan hukum positif kita mungkin tidak bisa menjangkau sampai ranah perusahaan digital, Pak. Iya, memang kalau jadi gini ya Pak, YLKI belajar dari di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan itu dulu kasus Visa Master masuk Indonesia itu juga kondisinya seperti itu Pak. Sampai akhirnya Bank Sentral itu mengeluarkan aturan jangkar, semua perusahaan asing yang berbisnis di sektor jasa keuangan harus mendapat lisensi dari OJK. dari Sebelum otoritas Bapak- keuangan. Bapak Pam dulu sebelumnya. Dulu Bank Indonesia, Bank Indonesia, sekarang oke. sekarang OJK. Itu yang mengakibatkan itu yang menjadikan otoritas di Indonesia ini punya kewenangan kan gitu loh. Di sini sebenarnya tadi kita bisa dua, satu di sektor transportasi, yang kedua di bidang perusahaan teknologi informasi. IT. Mestinya di Kominfo itu juga ada aturan semua perusahaan digital yang masuk ke Indonesia dia harus berbadan hukum di Indonesia dan mendapat license dari Kominfo sehingga Kominfo bisa ngontrol. Gitu. Tapi kemudian kalau mereka berdalih mereka bukan perusahaan, mereka hanya aplikator saja. Kan Ya, seperti itu permainan itu mereka. tadi persoalannya adalah dia nyari uang di sini enggak, dia ada transaksi enggak gitu loh. Nah, jadi sama ini juga terjadi di sektor di sektor di sektor perhotelan kan pemesanan online ini kan juga sudah beberapa hotel sudah mengeluh karena charging mereka cukup tinggi 20-30%. Sementara dia kan hanya mengkomunikasikan antara ini tadi dan dia posisinya bukan di Indonesia.
di luar kan gitu loh. Jadi mestinya tadi Itu masalah global ya Pak ya. Iya. Adakah tidak contoh negara-negara yang bisa menjangkar perusahaan-perusahaan aplikasi teknologi online ini untuk kemudian masuk ke ranah hukum mereka, membuat perusahaan, membayar pajak dan lain sebagainya? Sudah ada tidak negara yang kalau seperti itu? untuk kuota tadi ada. Kalau kuota enggak, yang saya tanyakan adalah adakah negara yang bisa kemudian menarik mereka untuk menjadi perusahaan berbadan hukum negara tersebut? Ini kan beberapa aplikasi itu harus juga lewat berlaku di perusahaan mereka. ada di Malaysia, di Singapura, di Australia pun juga seperti itu salah satunya. Ada tidak Pak? Ya, Tidak ada, belum ada jadi ya. kalau memang secara general belum, tapi untuk beberapa sektor misalnya kasus hubungan antara driver dengan aplikator. Itu pengadilan Prancis itu sudah memutus bahwa dia dalam konteks hubungan kerja. Jadi case by case ya, baru case by case. Oke. Kemudian dalam konteks kuota, Uber pernah disuspend di London karena mengeluarkan izin melebihi kuota tadi. Jadi secara teknis sebenarnya bisa. Oke, berarti kuota yang masih bisa Ya, dijangkau oleh negara-negara, bahkan negara maju pun Ya. hanya kuota saja. Tapi menarik mereka untuk menjadi perusahaan itu belum ada negara Ya. yang mampu. Kalau Indonesia mampu itu Tapi ada unbelievable sekali. banyak negara perusahaan asing multinational corporation harus masuk dalam tunduk dan taat pada aturan hukum negara di mana dia berusaha. Itu sudah ada. Tapi Banyak. mereka tetap selalu berdalih bahwa ini hanya aplikator, bukan perusahaan, begitu. Bukan, Tidak perlu bahkan ada bukan badan cuma hukum. aplikator. Saya dapat informasi mereka mengaku hanya perusahaan jasa konsultan katanya. Aplikator ini. Nah, jadi ini kan sebetulnya butuh ketegasan dari pemerintah. Saya tidak membedakan mau Kemenhub, mau Kominfo. Ini pemerintah, gitu loh. Ini harus clear gitu loh, pemerintah. Jadi ini soal yang harus diselesaikan di pemerintah sendiri sebetulnya. Iya. Ya, sinergitas kerja gitu untuk melindungi gitu loh kepentingan rakyat kita gitu loh. Ya, ini yang nggak jalan. Oke. Gitu loh. Ini penting menurut saya diatur supaya nggak ada persoalan-persoalan ikutan. Ini kan kalau lengah seperti sekarang, membiarkan. Rakyat juga bilang, ini kok pemerintah diam aja sih? Oke. Gitu loh. Iya. Ini ada pemerintah apa enggak gitu loh. Oke, ada pemerintah atau tidak seperti itu ya. Nanti kita kembali bahas soal batas tarif angkutan sewa khusus. Masih juga kita bertanya-tanya, pemerintah berpihak kepada siapa? Kepada aplikator online inikah atau kepada anak bangsa yang bisa mencari uang sendiri dengan cara menjadi pengemudi online? Tetaplah bersama kami.